Tante Baru, kemudian yang saya banggakan selalu Bapak Ibu Guru SMA PGRI Pekanbaru. Alhamdulillah selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkenannya kita bisa bertemu. Ini tidak akreditasi atau tidak akreditasi lagi ke asesornya. Nah, nanti kita lihat perkembangannya apakah di Juni ini keluar nanti otomasi, kita lihat PGRI masuk misalnya, alhamdulillah. Tapi jika tidak masuk, memang sekolah harus siap-siap untuk divisitasasi. Nah, dari mana dilihatnya? Salah satunya adalah rapor pendidikan, kemudian TKA. Nah, Bapak Ibu, jadi ya rapornya anak-anak. Jadi yang paling berpengaruh sekarang ini adalah dua, rapor pendidikan dan TKA, hasil TKA anak-anak kita. Dan itu juga dilihat di Dapodik, bagaimana sih SMA PGRI ini dari tahun ke tahun. Nah, ini akan dilihat juga di sistemnya disebut dengan Dapodik ya Bapak Ibu. Nah, disitulah penilaian apakah sekolah ini otomasi atau tidak. Nah, jika tidak otomasi, berarti kita siap-siap untuk divisitasasi. Kecil kan Bapak Ibu, gak usah dirisaukan, ya, jalani. Ya, nah itu yang pendidikan. Dan untuk kita ketahui bahwa rapor pendidikan menyumbang 30% dari nilai akreditasi sekolah. Nah, jika nanti kita divisitasasi nih, nah pengalaman ada kemarin itu saya turun di Tampar, itu sekolahnya Pak Ustadz Abdul Somad. Sekolahnya bagus, prosesnya berjalan dengan baik, tapi mereka belum punya rapor pendidikan. Nah itu akan sangat berpengaruh. Jadi sekolahnya tidak bisa nilainya A. Akhirnya saya sampaikan juga dengan Pak Ustadz Abdul Somad, dengan guru dan kepala sekolah, bahwa ini loh yang menjadi kendala ketika sekolah itu mau nilai akreditasinya unggul atau A. Jadi sekarang namanya tidak ada lagi 90, tapi A unggul, B baik, C cukup, K kurang. Kalau K itu berarti tidak terakreditasi alias ET. Ya Bapak Ibu. Nah kita berharap ada yang punya itu nggak, penyambung untuk laptop nggak? Tidak apa-apa, dia pun aja. Tidak apa-apa ya. Ini sudah terkirim kan? Nah itu Bapak Ibu ya. Nah aplikasi hilang. Iya, maksudnya itu berbagi layar. Coba kartu Pak. Jadi itu ya. Saya sambil berdiri, sambil ya. Kalau ini tugas anak pegang. Coba Pak bantu aja. Jadi Bapak Ibu itu ya dia. Nampak. Bapak Ibu juga dilihat nanti Bapak Ibu ya untuk akreditasi sekolah ini bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Jadi ada 3 komponen yang paling utama sekarang. Yang pertama itu adalah kinerja pendidiknya. Yang paling utama itu nilai akreditasi itu dilihat dari kinerja pendidik. Yang kedua dilihat dari bagaimana sih manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang ketiga bagaimana iklim lingkungan belajarnya. Nah itu dia 3 saja yang dilihat. Tapi 3 ini banyak itemnya, satu persatu yang akan diperankan oleh asesor. Yang keempat itu makanya saya sampaikan tadi rapor pendidikan. Rapor pendidikan akan menyumbang 30%. Nah saya sampaikan kemarin. Jadi kadang-kala sekolah dia merasa dirinya bagus, tapi marah dengan asesor. Salah satunya ada pernah pengalaman juga saya. Sekolahnya itu marah dengan asesornya. Kami kok nilai kami begini Bu, katanya kan dapat D ya dari A ke D. Nah, asesor tidak akan bisa melihat nilai sekolah itu A, B atau C. Kalau dulu bisa Bu. Kalau sekarang tidak. Sekolah asesor hanya memberikan terpenuhi atau tidak, ya.
sangat baik, atau kurang baik, atau cukup. Nah Bapak Ibu, itu aja asesornya sekarang untuk 3 komponen tadi. Tapi untuk mutu lulusan itu diambil dari data yang seperti tadi lapor pendidikan dari TKA. Nah, ketika kita buat misalnya asesor ini temuannya bagus, sangat baik, tapi rapor pendidikannya TKA-nya mungkin mengalami penurunan, nanti itu akan berpengaruh sekali terhadap nilai sekolah. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ya 70-80% itu memang hasil visitasi. Nah, kalau visitasinya sangat baik, tapi rapor pendidikannya cukup, nilainya kan nggak mungkin sangat baik, ya. Atau baik saja rapor pendidikannya 30, nah lagi juga nanti akhirnya nilainya baik. Nah itu menjadi perhatian Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai rapor pendidikan menjadi hal yang membuat sekolah akurasinya turun. Jadi tolong diperhatikan nanti. Nah Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini juga? Sebenarnya disampaikan oleh Kemendikbud itu rapor pendidikan itu menjadi tolak ukur bagaimana sekolah melakukan refleksi. Tapi sebenarnya dilihat ternyata rapor pendidikan menjadi tolak ukur apakah dapat bantuan atau misalnya ini, padahal sebenarnya tidak itu yang menjadi tujuan utama. Tapi ujung-ujungnya, nah akhirnya sekolah bagaimana supaya rapor pendidikan bagus, penting ya. Yang dilihat dulu rapor pendidikannya bagus, akhirnya dapat kinerja dan ini. Nah sebenarnya sudah, kalau menurut saya sudah mulai dari niat yang pertama ya. Nah, sudah Ibu, ya Pak MRT turun dulu, ya dari itu. Nah Bapak Ibu itu dia ya. Nah apa yang dilihat di akreditasi sekolah yang 3 komponen tadi itu termasuk semuanya adalah 8 standar nasional pendidikan. Nah, sebelum saya masuk, saya tanya dulu, guru harus tahu ya standar nasional pendidikan. Kalau tidak, nah bahaya jadi. 1, standar nasional kita apa Bu? Standar isi, baru setahun hari baru setahun udah ya. Harus guru ya, walaupun baru harus baca. Nah, standar nasionalnya. Standar kompetensi lulusan, proses, penilaian, pengelolaan, dan sarana prasarana, pembiayaan, dan Ibu, dan standar PTK, standar pendidik dan tenaga pendidikan. Nah sebenarnya yang 3 komponen itu yang akan dilihat oleh asesor. Nah jadi apakah standar penilaiannya bagus, standar prosesnya bagus, standar isinya juga bagus, PTK-nya juga selalu melakukan pengembangan diri, bukan hanya disuruh oleh kepala sekolah atau ditugaskan kepala sekolah, tapi dia sudah mengupdate diri sekarang. Apakah ada gurunya melakukan refleksi pembelajaran? Ya, bagaimana proses pembelajarannya di kelas? Apakah hanya ceramah saja atau pembelajarannya aktif? Ya, bagaimana dia mengolah perilaku peserta didik? Apakah sudah mengolah dengan baik? Ya, masih ada kata-kata yang tidak pada tempatnya berbicara dengan siswa. Nah, bagaimana dengan siswanya? Apakah sudah disiplin? Nah, kemudian iklim lingkungan belajarnya gimana? Nyaman nggak? Bersih? Kemudian kondusif? Makanannya gimana? Ada makanan yang masih micin-micinnya dijual di kantin, kan gitu ya. Nah, biasanya sekolah waktu akreditasi saja yang menghilangkan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, ya sekolah itu memang harus ada makanan yang sehat. Jangan ada lagi tendensi itu ya yang 10.000 itu atau minuman 10.000. Kemudian ada apa lagi? Ada ciki-ciki dan sebagainya. Sebenarnya itu juga membuat anak-anak kita akan kesehatannya terganggu. Ada nggak pola hidup sehatnya di sekolah? Dan penting ya. Alhamdulillah ya, ibu boleh penting juga kan.
Mas Ya. Bahlil. Kenapa? Mas Bahlil ganteng. Ya. Belum lagi ya saya lupa bawanya. Ada apa enggak testis? Apa guru aja? Nah ya Bapak Ibu, udah nampak ya. Tadi nampak wajah saya aja. Bapak Ibu, ini nanti akan kita bahas tentang. Nah, untuk 2026 itu masih menggunakan IASP namanya ya, Instrumen Agregasi Satuan Pendidikan tahun 2024 ya. Nah Bapak Ibu, itu bukan dokumen yang akan dilihat oleh asesor, tapi lebih berbasis performa atau Jaringan. Memori aku habis. jadi bagaimana sih kinerja sekolahnya. Tadi saya sebutkan ya, bagaimana kinerja pendidiknya, kepala sekolah, kinerja kepala sekolahnya, dan kinerja lingkungan belajarnya. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah itu semuanya mengukur keterpenuhan standar nasional pendidikan. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, di sini akan dilihat bagaimana sih proses akreditasi itu. Nah Bapak Ibu akan dilihat data sekolah, informasi yang diperoleh dari siswa, guru, kepala sekolah, komite, orang tua. Mana sih dari sekolahnya? Ketika gurunya bilang menyampaikan ada yang nggak terjadi bullying di sekolah, ada bu, sekolah kami anak-anaknya begini. Ternyata pas wawancara oleh asesor siswanya, oh kemarin bu ada teman saya yang menampak atau memukul temannya. Jadi akurat data mana yang diambil, informasi mana yang akan diambil siswa, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini, jadi jalur yang pilih dari koleksi yang paling bermakna jadikan dasar keputusannya. Dari data, informasi yang diperoleh, dari pengetahuan asesor dalam mendalaminya, kemudian wawasan dan kebijaksanaan. Ini yang akan dilihat oleh asesor bagaimana sih penilaian terhadap sekolah. Ya. Nah Bapak Ibu, tidak perlu ya yang perlu. Nah komponennya Bapak Ibu di sini. Yang pertama iklim lingkungan belajar. Iklim lingkungan belajar, kemudian kepemimpinan kepala sekolah, kinerja pendidik dalam proses pembelajaran, dan hasil belajar. Hasil belajar itu dilihat dari data aspek nasional yang berupa rapor pendidikan. Oke? Nah disitu akan dilihat ada 4 komponennya. Tapi yang akan dilihat oleh asesor itu hanya 3 ya yang di atas. Nah Bapak Ibu, dalam penilaian akreditasi sekolah, asesor tidak akan melihat format, tapi bagaimana sih kualitas dari dokumen data yang kita buat, sesuai tak dengan kebutuhan, sesuai tak dengan visi misi sekolah. Nah itu yang diharapkan oleh asesor. Jadi KSP-nya, oh ini berbeda nih modelnya dengan sekolah lain, boleh saja Bapak Ibu. Yang penting bagaimana KSP-nya menggambarkan apa yang dilakukan sekolah selama tahun berjalan. Mungkin NKT-nya ya Bapak Ibu. Jadi formatnya tidak dipermasalahkan, tapi isinya yang perlu diharapkan sesuai tidak dengan tagihan yang ada di dokumen. Lalu nanti kita terakhir ya pembahasan. Nah Bapak Ibu, jadi berbagai cara. Kalau sekolah kita ini mungkin untuk kemajuan siswa, untuk lomba-lomba seperti Olimpiade Sains, Matematika itu gimana? Nah mungkin agak lebih kurang daripada mungkin di SMA dan Mayuda misalnya. Tapi ada prestasi lain yang diharapkan di SMA EGRI, mungkin di seni, mungkin di dalam kegiatan olahraga. Nah itu yang diharapkan. Nah bagaimana sekolah meningkatkan untuk layanannya yang saya berharap. Nah itu tidak hanya ada satu cara bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan. Mungkin
sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu akan lihat buktinya. Artinya kalau siswa sudah terbukti dia diam aja lagi. Tapi kalau belum dia masih bertanya, masih menggali, masih melihat dokumen. Seperti itu siswa terbukti. Nah, Bapak Ibu jelaskan saja apa yang ada, jelaskan. Apa yang ada, jelaskan. Nah, Bapak Ibu di Sispena tadi, apa yang disuruh unggah ada berapa? Nah, itu untuk permohonan, ya. Bapak Ibu coba lihat di Sispenanya. Yang pertama itu ada yang ditanya surat permohonan. Surat permohonan biasa ya, ditandatangan oleh kepala sekolah. Ya. Yang kedua adalah EDS. EDS itu tinggal Bapak Ibu jelaskan apa yang diminta di situ. Nah, ada 3 komponen yang paling diminta. Nah, itu ya Bapak Ibu, dokumen evaluasi diri. Bapak Ibu, dokumen evaluasi diri bisa Bapak Ibu analisis rapor pendidikan atau bisa Bapak Ibu buat seperti ini ya. Kinerja sesinya berdasarkan tadi 3 komponen tadi. Bagaimana kinerja pendidiknya, bagaimana pengolahan kinerja kepala sekolahnya, dan bagaimana lingkungan belajarnya. Nah, boleh diuraikan itu yang pertama. Atau misalnya Bapak Ibu kinerja asesmen itu ada 14 butir nanti, jelaskan 14 butir. Kalau masih fungsi Bapak Ibu tinggal dari analisis rapor pendidikan saja. Rapor pendidikan itu kan evaluasi diri sekolah, ya. Nah, ya. Selanjutnya yang akan diisi dokumen pendukung lainnya. Nah, coba buka. Tidak ada ya. Nah, dokumen pendukung lainnya itu biasanya Bapak Ibu tinggal ambil saja bukti-buktinya bahwa Bapak Ibu. Nah, biasanya dokumen pendukungnya sembahkan aja sertifikat akreditasi kita yang lama, ya. Nah, itu dia. Oke, untuk permohonan nanti baru setelah itu maka akan terbuka Bapak Ibu. Nah, nanti akan terbuka Bapak Ibu nanti akan mengunggah ini dia dokumennya. Setelah diajukan, nah nanti akan terlihat Bapak Ibu sekolah Anda tidak menjadi sasaran. Sekolah Anda menjadi sasaran. Nah, biasanya Bapak Ibu, nah kadang-kala ada sekolahnya dibuat sekolah Anda tidak menjadi sasaran, tapi jadi sasaran. Nah, itu ya. Kadang-kadang sistem itu bisa saja kan di Sispena itu namanya sistem sifatnya online, jadi mungkin ada yang salah. Tetapi biasanya kalau memang tidak menjadi sasaran, mudah-mudahan kita automasi. Ya. Kalau automasi gampang kita tidak perlu biaya lagi, tidak perlu berhadapan dengan asesor, tidak dokumen. Berdoa saja ya Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu jika ya Bapak Ibu harus siapkan. Apa yang pertama diunggah di Sispena ini ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KSP. KSP-nya itu yang sudah lengkap ditandatangan oleh kepala sekolah, komite, diverifikasi oleh pengawas. Jangan tentang aja pengawasnya, tapi mereka uraikan apa sih yang akan ditambah, apa yang akan diberikan. Kalau saya sebagai pengawas memang kita berikan verifikasi. Nah, itu verifikasinya mana? Bukan ya, asesor, ya. Tapi di sini yang akan Bapak Ibu unggah adalah kurikulum satuan pendidikan. Jika filenya besar, Bapak Ibu kompres pakai S, ya. Tapi tidak bisa juga dikompres Bu. Nah, tinggal Bapak Ibu kirimkan ke link, ya. Buat folder, kirimkan ke link, buat linknya di situ. Tinggal buka linknya saja. Dia sesuatu tinggal buka link, ya. RAT itu yang lengkap Bapak Ibu, ya. Jangan RAT-nya hanya sekedar deskripsi yang singkat, tapi sampai ke belakang itu ini menggunakan dana ya, dananya dari mana, seperti itu. Sama dengan RAS, harus jelas sumber pendanaannya. Nah Bapak Ibu jangan lupa RAS-nya juga harus berdasarkan RAS-nya berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian kalendernya mau pakai bentuk kalender atau mau pakai tabel saja boleh, yang penting kalendernya itu harus jelas. Kemudian 1 RP saja, 1 rencana pembelajaran saja yang akan diungkap.
tapi rencana pembelajarannya harus skill based ya. Sekarang kita sudah pembelajaran mendalam, sudah pelatihan ya. Nah itu konkret pembelajaran mendalamnya, juga pembelajarannya harus KKO, memang harus betul-betul C4 atau C5 yang high content thinking skill. Nah langkah-langkah pembelajaran aktif bisa PJBL, bisa discovery, bisa inquiry. Nah itu masukkan langkah pembelajaran. Dan penilaiannya juga harus yang bagus sesuai dengan tujuan pelajaran tadi. Ya ada penilaian ya yang beragam di dalam EBP-nya. Kemudian kalau bisa lampirkan materinya sama lembaran kerja. Ini lengkap ya Bapak Ibu. Satu yang nunggah tapi dia menunjukkan kualitas rencana pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah terakhir, foto atau video lingkungan belajar. Bapak Ibu unggahlah tuh foto-foto kegiatan belajar. Kalau pakai video, Bapak Ibu boleh buat profil sekolah. Nah, masukkan ke ke Google Drive, kirim linknya, ya. Nah itu saja. Kalau memang Bapak Ibu ingin foto-foto saja, boleh langsung. Ya di sini maksimal 2 MB. Unggahannya PDF maksimal 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB, bukan 2 ember ya, 2 MB. Ya, nah kalau lebih dari 2 MB dia tidak masuk. Makanya saya juga stres Bapak Ibu ketika buat laporan akreditasi sekolah, katanya itu harus 2 MB, buat masuk tak masuk. Nanti ulang juga masuk, ternyata lebih dari 2 ember. Ya, nah harus dikompres. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah setelah Bapak Ibu unggah, pastikan buka kembali, pastikan warnanya sudah hijau. Kadang masih oranye ya, masih merah ya. Berarti harus unggah lagi. Nah begitu Bapak Ibu. Kalau dia jangan sudah selesai kirim ditutup, ya. Biar dulu sebentar, kalau kasih ya. Nah biarkan dulu sebentar, lalu disimpan. Setelah itu biarkan dulu laptopnya yang langsung karena ngantuk kan, ini operatornya apa penting. Nah, ya, jadi jangan sampai langsung ditutup, ya, dia dulu ke saat baru menampak hijau ya, dibuka lagi hijau enggak? Karena pengalaman saya pernah saya buat laporan satu sekolah itu paling sebentar kita buat satu laporan untuk adres itu 2 hari 2 malam. Tentang itu siap satu laporan sekolah, besok dibuka belum siap depan. Yang bolong-bolong itu ya, jadi pastikan internetnya bagus, kemudian pastikan memang sudah hijau. Dan kalau tidak nanti asesmennya nelpon, Bu tolong lagi ya sepedanya. Nanti ada masanya setelah kita Bapak Ibu mengunggah dokumen di Sispena, nanti ada sebelumnya ya pravisitasi. Jadi sebelum turun, asesor itu akan melihat dokumen kita di Sispena, itu pravisitasi nanti. Nah, pravisitasi nanti akan lihat dan harus belum dikerjakan oleh sekolah. Kalau belum ditelepon sama asesor, Bu, tolong buka ya. Ini belum diisi, tolong diisi. Nah, pastikan ya, itu yang 6 ini Bapak Ibu sudah isi, ya. Nah, jangan kuantitas ya Bapak Ibu, tapi juga lebih kepada kualitas. Nah Bapak Ibu, di sini nanti Bapak Ibu akan mengisi deskripsi kinerja asesi. Nanti lagi di dalam itu ada 14 butir. Di situ nanti ada butir, akan ada kinerja yang akan diukur. Itu ada 14 butir, nanti baru terakhir kita jelaskannya. Nah nanti berdasarkan indikator dan subindikator, Bapak Ibu nanti mendeskripsikan apa sih yang terjadi di sekolah kita, ya, sesuai dengan Bapak Ibu. Ini dia yang akan Bapak Ibu isi nanti di Sispena, ya. Nah, jadi nanti nah Bapak Ibu, jadi walaupun hanya 14 ya indikator,
tapi Bapak Ibu akan menyiapkan 45 subindikator. Dulu 65 ya, tahun 2024 2025 itu ada 66. Nah, penyederhanaan sekarang jadi 45. Tahun 2025 itu penggunaan lagi menjadi 45 ya. Nah, itu Bapak Ibu akan dilihat kategorinya yang akan dilihat dari 45 itu, satu komponen itu apakah kurang, baik, atau sangat baik. Jadi kita pilihnya yang mana? Sangat baik. Jadi kita fokus ke yang sangat baik deh ya. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu kalau banyak sangat baiknya itu nilainya adalah unggul. Tapi kalau banyak baiknya, dari sangat baiknya nanti baik. Ada pula yang cukup. Nah, jangan hati-hati. Ada yang cukup, ada yang kurang, ini bahaya. Sangat baiknya banyak, ada cukup satu itu akan ya berpengaruh pada nilainya. Bapak Ibu, saya invite ya. Oke, ya. Bapak Ibu ini, Bapak Ibu nanti akan kita bahas satu ya. Contohnya indikator PUDI 1 itu ada 4 nanti Bapak Ibu. Interaksi yang setara dan saling menghargai. Nah, nanti akan dilihat kinerja guru dalam berinteraksi dengan murid. Nanti kita bahas ya satu persatu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini akan Bapak Ibu lihat nanti bagaimana sih asesor akan melihat dokumen apa sih yang akan dilihatnya, wawancara apa yang akan dilakukannya, kemudian lingkungan belajar yang bagaimana akan diperhatikan oleh asesor. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh Bu, saya bertanya sambil menunggu kawan yang lain. Ya, saya mengambil yang tadi porsi yang terbesar 30% dari untuk akreditasi berkaitan dengan rapor pendidikan yang diperoleh dari salah satunya TKA dan mungkin sebelumnya adalah anak-anak yang perwakilan tes di lapor ya. Sebagaimana kita ketahui nilai TKA tahun kemarin adalah paling tinggi nasional, rata-ratanya cuma 67. Berarti tidak sampai 70% kan. Jadi itu nanti bagaimana parameter dari nilai TKA tersebut, kan tidak ada yang bagus ya 100%, tidak ada yang nilainya rata-rata 10, tidak ada, cuma 6,7 berarti ya kisaran masuk 60%, 70%. Yang ingin saya tanyakan, karena tahun depan ada perubahan dari TKA yang tadinya literasi, survei karakter, numerasi itu diujikan dari perwakilan anak-anak di sekolah ke lab hanya beberapa orang. Tahun depan diujikan langsung di TKA. Hari pertama bahasa Indonesia, literasi, dan survei karakter. Hari kedua bahasa Inggris dan survei lingkungan. Hari ketiga matematika dan numerasi. Hari keempat baru pilihan. Itu bagaimana pembobotannya yang dari 30% itu, Bu? Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, itu pembobotannya itu kita asesor tidak mengetahuinya Pak. Ya, kita langsung saja to the point. Tetapi Bapak Ibu, nah kita melihat bahwa di nanti dalam asesmen nasional nanti kan tergabung dengan TKA itu Pak ya. Nah kita kan sudah melihat juga rata-rata kota, rata-rata provinsi, rata-rata nasional gitu ya Pak. Nah artinya nanti kita akan dilihat secara ini ya, secara logika kita akan melihat bahwa bagaimana sih perolehan yang akan dilihat oleh yang disebut dengan dashboard monitoring system. Itu sistemnya Pak, aplikasi. Nah jadi asesor itu tidak tahu sama sekali Pak bagaimana sih pembobotannya. Nah yang jelas saya sampaikan, ketika rapor pendidikan kita bagus, insya Allah nilai kita akan bagus, bahkan tidak akan diakreditasi sekolah, diautomasi ya. Nah untuk TKA, nah yang paling utama untuk TKA itu Bapak Ibu juga perhatikan, walaupun saya tidak mengawasi ini, Bapak Ibu perhatikan TKA itu sangat berpengaruh untuk anak masuk perguruan tinggi.
di samping akreditasi sekolah. Jadi ada dua sekarang komponennya Pak. Yang pertama TKA, yang kedua nilai akreditasi sekolah. Itu sangat berpengaruh ketika anak masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu juga menjadi perhatian Bapak Ibu. Supaya apa di sini kita berharap ya mutu sekolah itu juga akan terlihat ketika lulusannya ya bisa diterima di perguruan tinggi negeri, terutama perguruan tinggi yang boleh dikatakan memiliki ranking ya Pak ya. Nah, apalagi perguruan tinggi yang ada di Jawa. Nah, Bapak Ibu itu juga menjadi perhatian. Nah, nanti mungkin untuk ASME nasional dan TKA itu akan bareng ya Pak. Nah, direncanakan tahun ini. Nah, makanya saya bilang sistem itu setiap tahun berubah. Jadi sekolah harus update selalu dengan informasi. Kemudian sekolah harus mengikuti selalu kebijakan. Karena sebenarnya kalau kita ingin melihat Bapak Ibu, kebijakan itu janganlah setiap tahun dirubah, ngikutin yang sekolah kan begitu, ya Pak. Nah, harusnya ada pembaharuan lah, tapi yang seperti itu ujung-ujung lagi gabung lagi dengan sistem nasional, ujung-ujungnya harus ini. Nah, salah satunya juga Bapak Ibu kita melihat ya ada di sini ada input, ada apa lagi? Tengahnya ada apa? Proses, ada output. Jika inputnya kita tahu lah di sekolah kita di SMA PGRI misalnya ya, input kita yakin kita lebih kurang daripada input di sekolah yang lain ya. Nah, bagaimanapun prosesnya sudah dibaguskan, jika inputnya masih kurang, itu outputnya juga tidak akan sebagus ya inputnya bagus. Tapi ini tidak dilihat ya oleh pengambil kebijakan hal ini Bapak Ibu. Nah, yakin kan input anak SMA 8 dengan SMA PGRI beda, ya kan? Iya. Kalau nilainya bagus, kamu tidak mau di SMA PGRI, pasti dia mau di SMA 8 ya Pak. Nah itu lebih enak mengajar di SMA 8 daripada di SMA PGRI, benar nggak? Bapak Ibu, saya pernah mengalami mengajar di sekolah negeri Pak dengan sekolah waktu itu Setia Dharma. 11 bulan saya mengajar SMP. Itu bagaimana kita mengajar di SMP swasta itu akan berbeda sekali dengan benar nggak Bapak? Jadi kita ini memang kita kalau sekolah swasta yang kalau dalam jauh ini dia oke ya. Dan seperti swasta ini memang dulu harus kita minta, harus banyak sabar ya bukan sih ya. Harus memang punya ya, dedikasi yang tinggi untuk anak-anak kita. Yakin. Tapi Bapak Ibu belum tentu jika prosesnya kita hasilkan prosesnya juga bagus, hasilnya juga bisa bagus. Sama dengan yang tadi. Nah Bapak Ibu, bagaimana jangan putus asa, tapi pengambil kebijakan juga tidak harus bisa menyamakan sekolah itu semuanya. Apalagi di daerah, ya jeruk makan jeruk, gurunya tamat SMA yang diajar SMA. Apakah kasus kan menjadi tolak ukur? Nah, tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita mau tidak mau mengikuti kebijakan, ya. Nah, apa yang maunya memang pengambil kebijakan itu orang sudah tahu bagaimana lapangan kan seperti itu. Sedih loh Bapak Ibu, masih ada sekarang sekolah yang laskar pelangi Bapak Ibu. Saya turun kemarin cuma di apa Bulipat Kain, 2 jam dari sini sekolahnya sekolah laskar pelangi, lebih parah lagi dari laskar pelangi. Kenapa nggak sedih kita seperti itu? Jadi masih beruntung kita sekolah kita itu sekolahnya gaji guru nggak ada, siswanya ya belajar ketika gurunya ada dikumpulkan. Sekolahnya tak ada lagi Bapak Ibu, sudah reok-reok semua, sudah ini halamannya sudah tutup. Masih ada siswa 16 orang di situ. Nah, bagaimana mirisnya kita Bapak Ibu melihat kondisi ini? Jadi Pak, nah jadi rata-rata dari ASME nasional. Jadi bagaimana triknya Bapak Ibu? Nah, itulah guru mengatur bagaimana sih mensetati supaya rapor pendidikannya dan TK anak-anak bisa bagus. Bapak Ibu jangan pesimis Bapak Ibu. Gali terus positif personality asal mereka. Jadi Bapak Ibu jangan hanya kelas 12 sudah berlatih dengan soal TKA. Bapak Ibu guru kelas 10, guru kelas 11 sudah membuat soal seperti TKA. Makanya saya banyak mengundang ke website untuk penyusunan soal kod yang berliterasi nummer. Nggak ada lagi Bapak Ibu buat soal apa Indonesia merdeka, apa yang dimaksud dengan ini.
Nah, ini terbagi atas berapa? Apa perbedaan Bapak Ibu anak disuruh menganalisis, konteksnya menganalisis. Jadi sehingga anak di kelas 10 itu sudah terbiasa dia. Dan nanti untuk kelas 12, nah Bapak Ibu, walaupun tidak integrasi, Bapak Ibu kelas 12 sudah diarahkan anak nanti di kokurikuler Bu, ambil saja nanti kokurikulernya di kelas mapel. Nanti kita arahkan kepada pembahasan soal-soal TKA. Apalagi anak kita tiga itu ya sulit bagi mereka. Ini guru yang yang ikut untuk materi pelajaran TKA-nya dan bagi kan kita kan ada intra itu mata pelajarannya, ada kokurikuler yang pelajarannya disebutkan. Untuk kelas 12 arahkan saja begitu ya. Nah jadi ada ekstra kan, kalau ekstra kan kita kalau kokurikuler memang pelajaran mata pelajarannya jamnya itu sudah memang ikut dengan intrakurikuler sama kan P5 dulu kan. Sekarang ambil arahkan mereka itu arahkan kokurikuler di kelas mapel. Nah akhirnya membahas soal-soal TKA. Saya juga dengan sekolah binaan menyampaikan hal itu supaya anak-anak kita terarah ya. Saya sampaikan kalau khusus sekolah swasta yang notabene mungkin anaknya yang tidak menginginkan kinder, nah itu untuk support kita pada anak-anak. Arahkan itu ya, dia perhatikan soal dan guru-gurunya jangan kasih soal-soal yang biasa-biasa saja lagi ya, yang luar biasa, yang suruh dia membaca, disuruh dia menganalisis D4, 5, 6 ya. Kalau si satu, si dua, tiga agak lagi sekarang menganalisis. Coba lihat soal TKA, pernah lihat soal TKA? Pernah. Nah, kembali ke laptop lagi, tidak ke laptop lagi ya, lihat ya, sinyalnya kurang bagus ya. Pak apa namanya? Nah, baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Nah, kita berharap dan berdoa, saya juga ya sebagai Bapak Ibu, saya koordinator pengelola akreditasi Pekanbaru sudah 6 tahun dari 2020 sampai sekarang. Yang kabupaten lain sudah berganti-ganti, saya pun ganti-ganti. Nah, ya, saya berharap juga berganti kan. Artinya Bapak Ibu, saya lebih fokus juga kepada SMA, SMK dan SMP. Ketika nanti SMA-nya itu dapat nilai kelasnya A, saya yang senang duluan. Kan saya infokan tuh ke sekolah, saya yang senang duluan. Kenapa? Ya, artinya saya bisa melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah supaya mereka berupaya dapat nilai kelas sekolahnya A. Ya. Jadi senang kita melihat.